si Brodigio pun langsung mempercepat laju motornya. Nah, busnya pun itu juga ikut mempercepat lajunya. Saking kencengnya, si busnya ini sampai menabrak Brodigio dari belakang. Namun anehnya, halo semua, selamat datang di channel The Eve's Road, and welcome to the dark side of this world. Yo guys, gue Farhan. Kali ini gue akan membahas mengenai hutan alas roban. Di Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat mistis. Salah satunya adalah hutan alas roban. Hutan alas roban merupakan hutan yang berada di Kecamatan Gringsing, Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di tengah-tengah hutan terdapat jalanan yang biasanya dilalui oleh segala jenis macam kendaraan, seperti mobil pribadi, truk, atau bahkan bus. Nah, kira-kira apa sih yang membuat hutan alas roban ini terkenalkan kemistisannya? Di Eve's Room kali ini akan membahas mengenai segala hal tentang hutan alas roban, mulai dari sejarah hutan alas roban, kisah-kisah mistis yang ada di hutan alas roban, sampai dengan pantangan apa aja yang harus lo taatin saat lo berada di daerah hutan alas roban. Sebelum lu ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol notifikasinya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel gua. So, keep your attention and enjoy it. 1. Sejarah alas roban. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hutan alas roban, gue mau ngasih tahu lu dulu nih mengenai sejarah dari hutan alas roban itu sendiri. Nah, jalanan di hutan alas roban itu dibangun pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Herman Willem Daendels. Pembangunan jalan ini ditujukan untuk meratakan perekonomian di daerah Jawa Tengah. Selama 3 tahun pembangunan, jalan ini tuh udah memakan banyak sekali korban, dan juga udah banyak banget bagian alam yang dirusak. Tapi mengingat tujuan dari pembangunan jalan ini itu untuk meratakan perekonomian di daerah tersebut, akhirnya orang-orang pun gak menganggap pusing akan hal itu. Mirisnya, pembangunan jalan ini itu melibatkan banyak sekali orang-orang pribumi. Mereka dipaksa untuk bekerja keras agar jalan ini cepat selesai. Banyak sekali rakyat-rakyat pribumi yang mati karena kelelahan atau karena perlakuan buruk dari tentara-tentara Belanda pada saat itu. Mayat-mayat dari orang-orang pribumi yang meninggal karena kelelahan ataupun karena perlakuan buruk dari tentara Belanda itu dibuang begitu saja di tepi jalan. Hingga saat ini, masyarakat masih percaya bahwa arwah-arwah para pekerja yang telah meninggal itu masih bergentayangan sampai saat ini. Bahkan ada yang mengaku pernah mendengar suara-suara mereka atau melihat penampakan mereka saat melewati hutan alas roban. 2. Gangguan makhluk astral yang suka menyesatkan jalan. Cerita mistis yang paling terkenal dari hutan alas roban ini adalah adanya gangguan makhluk astral yang suka mengganggu para pengemudi yang lewat di jalan hutan alas roban ini. Penampakan dari makhluk astral sudah menjadi hal yang biasa bagi para pengendara yang melewati hutan alas roban, apalagi di malam hari. Akan tetapi, ada gangguan makhluk astral yang paling ditakuti oleh para pengendara, yakni keberadaan makhluk gaib yang suka menumpang di kendaraan dan suka menyesatkan para pengendara. Hal inilah yang sering disangkut pautkan dengan adanya banyak sekali kecelakaan yang terjadi di daerah hutan alas roban ini. 3. Dikenal sebagai jalur maut. Ada ratusan kecelakaan yang terjadi di hutan alas roban, dan yang mengerikan, sebagian besar dari kecelakaan tersebut itu memakan korban jiwa. Nah, hal inilah yang membuat para masyarakat menduga bahwa sejumlah kecelakaan ini itu disebabkan karena ulah makhluk astral. Namun ada penjelasan yang lebih masuk akal untuk menerangkan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi di hutan alas roban ini. Jalan di hutan alas roban itu kenal dengan jalan yang maut karena jalan ini itu tidak terlalu besar, berkelok-kelok, sangat licin, dan banyak sekali tikungan tajam di sini. Oleh karena itu, para pengendara yang melewati hutan alas roban ini, apalagi membawa kendaraan besar, itu harus meningkatkan ketangkasannya dalam mengemudi dan fokus dalam mengemudi kendaraan tersebut. 4. Cerita horor bertemu bus hantu di hutan alas roban. Ada cerita mistis mengenai jalanan di hutan alas roban yang sampai saat ini masih terkenal di kalangan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat daerah hutan alas roban. Padahal, cerita mengenai pria bernama Brodigio ini itu udah terjadi pada tahun 1996. Cerita bermula ketika Brodigio mengendarai sepeda motornya dari daerah Tegal, hendak menuju ke Surabaya. Nah, pada saat itu, Brodigio melewati jalan yang di dekat hutan alas roban, yang pada saat itu belum
ada penerangan sama sekali dan jalanan masih sangat sempit. Suasana semakin mencekam ketika jam menunjukkan pukul 12 malam dan saat itu turun hujan. Kejanggalan mulai dirasakan Brodigo ketika ia merasakan bahwa di belakangnya itu ada bus yang mengikutinya. Lampu bus pun menyorot ke arah dia, seakan-akan ingin menyalipnya. Ya udah dah tuh. Si Brodigo pun menepikan motornya, terus sama memperlambat laju motornya, supaya si bus ini bisa menyalip. Namun ternyata, si bus ini nggak nyalip sama sekali. Ketika si Brodigo melihat bus itu dari kaca spion, dia kaget. Ternyata bus itu terlihat seperti bus yang dari tahun 70-an dan tampak usang. Karena kaget, si Brodigo pun langsung mempercepat laju motornya. Nah, busnya pun itu juga ikut mempercepat lajunya. Saking kencengnya, si busnya ini sampai menabrak Brodigo dari belakang. Namun anehnya, si Brodigo ini gak kenapa-napa. Malah busnya hilang tanpa jejak. 5. Tempat pembuangan mayat. Di masa era Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk suatu operasi rahasia yang dikenal dengan nama penembak misterius atau Petrus. Operasi ini berfungsi untuk menangkap atau membunuh orang-orang yang dinilai mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat setempat. Nah, korban dari Petrus ini akan dibuang di hutan Alas Roban. Dan mayatnya ini nggak dikubur, melainkan hanya dibuang begitu aja. Anehnya, mayat-mayat yang dibuang itu akan menghilang dengan sendirinya hanya dalam waktu 2-3 hari. 6. Pantangan saat melewati Alas Roban. Satu hal yang perlu diketahui mengenai pantangan dari hutan Alas Roban ini adalah jangan melewatinya pada malam hari. Selain karena gangguan dari makhluk halus, pada malam hari di hutan Alas Roban juga ada kabut yang sangat tebal. Dan pada malam hari juga, para pengendara biasanya kecapean, kelelahan, dan akhirnya kurang konsentrasi dalam mengemudi. Larangan lainnya adalah apabila lu melihat suatu hal yang ganjil, jangan terlalu mengindahkan hal tersebut. Tetaplah fokus ke depan, karena nantinya itu bakal membuat lo gagal fokus karena paranoid. Oke, itu tadi pembahasan dari kita mengenai hutan Alas Roban. Intinya, saat melewati hutan apapun, bukan hutan Alas Roban doang, jangan pada saat malam hari. Tetap fokus dan jangan mengantuk. Buat kalian yang punya pengalaman melewati hutan Alas Roban, boleh berbagi cerita di kolom komentar. Atau buat kalian yang sekiranya punya informasi lain mengenai hutan Alas Roban, juga boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe video ini agar gue semakin semangat dalam kontennya. Terakhir, gue Farhan pamit undur diri. See you on the next video.